Salve, balik lagi dengan jalan-jalan santai bersama Patrice Allegro. Ini saya berada di depan kamar saya. Di sini ada Lopo, tempat diskusi dan bersantai frater-frater. Kemudian di sini adalah Lopo yang paling ramai karena sekaligus menjadi tempat terima tamu dari para frater yang berada di bagian belakang. Nah, ini unit terdepan di Seminar Tinggi Santo Kekalian dekat dengan jalan raya dan pintu masuk, sehingga banyak tamu sering parkir di sini. Nah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa di sini ada patung Santo Mikael yang dipajang, tapi menurut saya masih kekecilan. Kayaknya kalau ada yang mau sumbang lagi patung yang lebih besar, lebih bagus lagi. Kecil, kurang terlihat dari jauh. Kemudian di belakang sana ada Gua Maria, dinamakan sebagai Gua Maria Ratu para calon imam. Ya, hampir setiap hari para mahasiswa itu datang berdevosi, berdoa rosario di seputar gua. Ya, mulai sore hingga malam hari ada banyak mahasiswa keluar masuk. Mereka biasa parkir sepeda motornya di sini. Di situ ada satu sepeda motor yang paling tanda ada orang yang devosi. Terus di sini kapelanya. Ini kapela, nama Kapela Santo Mikael. Menurut saya arsitekturnya cukup keren ya. Ini kita lihat dari atas, kemudian turun ke bawah, menarik arsitekturnya. Ruangannya cukup luas, menampung sekitar 500 orang. Akan tetapi tiap hari Minggu jumlah umat yang datang untuk merayakan Ekaristi membludak, sehingga di sini selalu disiapkan kursi-kursi di lapangan ini, halaman ini, dan beberapa duduk di kursi-kursi beton ini. Terus bahkan ada yang duduk di Lopo dan di depan kamar saya itu. Jadi umat Katolik di Kota Kupang memang semakin banyak. Saya bandingkan dengan dulu waktu kami frater, itu tidak seberapa, paling mereka hanya di situ saja. Tapi sekarang perayaan Ekaristi yang dimulai setiap pukul 6.30 hari Minggu waktu Indonesia Tengah, banyak sekali umat yang datang hadir. Waktu saya riset kecil-kecilan, yang membuat mereka betah merayakan Ekaristi di sini adalah lagu-lagunya yang tenang, syahdu, Gregorian, dan yang kedua tidak banyak pengumuman. Ya, karena ini kan yang misa kan frater-frater, jadi segala macam pengumuman itu biasa diatur di kamar makan. Jadi perayaan Ekaristi tidak ada pengumuman sama sekali. Di paroki pengumuman saja, pengumuman untuk paroki, untuk administrasi dan sebagainya, kegiatan pastoral dan pastor itu bisa memakan waktu sampai 30 menit. Dan itu tentu saja bagi mereka yang mau menjaga efektivitas waktu ya sulit ya. Nah, di sini ada menara lonceng yang baru saja dibuat beberapa hari yang lalu. Ya, saya pikir berdebat baru selesai ketika Paus Leo terpilih menjadi Paus Leo terpilih menjadi paus menggantikan Paus Fransiskus. Arsitekturnya memang terlalu terlalu strict ya, sehingga menurut saya kurang bisa difungsikan. Misalnya kita bisa naik ke atas untuk misalnya kalau tamu datang kita bisa bawa ke atas untuk bird eye view untuk kompleks seminar, tapi sayangnya tidak dipikirkan seperti itu ya, mungkin karena ya tidak cukup finansialnya. Jadi terlalu fungsional, tidak hanya sekedar untuk gantung ini saja. Padahal menurut saya bisa divermak jadi semacam tempat rooftop deh ya, istilah rooftopnya bisa. Tapi ya sudahlah, oke, kita terima saja. Di sini pintu samping kiri kapel dan ada sakristi, rupanya baru habis beres-beres sakristi. Yang menyedihkan juga, organ di kapela ini sudah tidak bagus lagi dan bunyinya sering kurang bagus, dan disambung dengan speaker dari luar. Speaker aslinya sudah rusak dan beberapa tuts sudah tidak bisa, pegasnya sudah lepas sehingga tidak bisa kalau turun, istilahnya turun, tutsnya turun. Ya, kita tidak usah ke dalam untuk melihatnya.
persis di belakang itu yang gedung tinggi itu adalah bangunan kampus Unika Widya Mandira Kupang. Khususnya fakultas teknik yang ya benar-benar fakultas yang sangat-sangat kaya dan keren itu. Bangunannya ada kelihatan potong. Nah, sekarang saya mau mengajak kita ke kamar makan para pembina, para pastor. Saya mau segera makan. Nanti kita putar-putar sejenak. Di sini ada kamar makan frater-frater. Cukup besar ya, sekitar ada 30-an meja makan, 30 sampai 40 meja makan, dan setiap meja itu terdiri dari 6-7 orang. 6 orang setiap meja. Dan apa saja yang ada di dalam, ya di sini pernah ada dibuat kolam ikan lele, tapi ya dibiarkan saja, tidak dilanjutkan lagi. Ini semacam kebun ya, pekarangan yang hijau, sejuk, semerbak, indah, mewangi seperti diriku dan dirimu. Ada pohon-pohon apa saja, ada belimbing, ada mangga ya, ada apa, garambol ya, belimbing, mangga, garambol, terus ya belimbing, mangga, garambol, ada pisang, ada kelapa, juga ada pohon lontar asli Timor. Ini identitas Timornya nampaknya, lontar. Terus ada pohon sawo, kayaknya nggak ada buah ini. Terus yang ini dapur para karyawati nginap di sini. Di situ suster dan biara, kepala dapur nginap di situ, dan sering disebut sekaligus ruang tamu. Jika ada yang mau menginap di sini, boleh minta bantuan kontak suster di sini. Dapur kamar makannya. Terus kita akan menuju ke kamar makannya. Aku udah lapar. So di sini ruang karyawati. Ya, ada pintunya. Terus ya ke sana. Gudang dan berapi-api. Terus ada di sini ruang sekretariat para frater. Ada apa saja di dalam ya. Terus ya sekretariat ya, Pak Hendra namanya. Terus kita kemana lagi? Oh ya, kita jalan-jalan ke dapur ya. Aku mau tunjukin dapurnya. Itu ada frater lewat sini. Dapur mereka udah tutup le. Sudah, kita putar sedikit ya. Sini kamar, yang depan, bagian depan kamar makannya ini. Sana kembali ke dapur saya. Terus ya, ini depan dapur. Di dapur ini ada kantinnya para frater yang dinamakan Maiduuk. Dan biasanya mereka frater-frater kalau sudah belanja dari kios, datang duduknya di sini seperti orang. Sini kita cek harga ya. Kenapa? Halo, selamat siang. Saya ada utang nanti saya lupa, nanti saya bawa. Saya datang cek. Ini kios ini biasa buka jam berapa? Aduh, Romo, tidak menentu. Oh begitu. Iya. Kalau jika ada waktu berdatang ke sini. Ada waktu baru datang ke kios. Pantas kalau kita datang kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Tadi pagi belanja ikan Romo. Oh begitu. Pulang. Biasa di sini frater-frater paling banyak beli apa ya? Beli mie, rokok, dan kopi. Oke. Bawa di kamar kan? Oh, makasih. Nanti saya datang bayar utang ya. Oke, udah. Oke, sekarang kita menuju ke dapurnya. Enggak usah, dapurnya lagi berasap itu. Enggak. Om. Maksi namanya. Ini unit lain, kelompok frater tersendiri dengan pastornya. Terus saya akan ajak kita ke kamar makan untuk makan. Ya, makan itu perlu ya. Kita manusia tidak hidup dari sabda saja, tapi juga dari nasi putih dan garam. Garam Lombok, sambal, orang Jawa bilang sambal, orang Timur bilang Lombok. Ya, menuju makan. Sedikit gelap ya, tapi nanti aku nyalain. Terus welcome to the dining room. Belum ada pastor karena jam 11. Yuk, this is the dining room. Oke, terima kasih bersama kita. Aku akan segera makan siang. Terima kasih sudah
ikut jalan-jalan sampai keliling seminari.